Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada apa yang difatwakan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, bahwasanya kita yaitu harus saling menasihati kepada sesama hambanya Allah, dan seterusnya kemarin itu memenuhi hajat-hajatnya, memberi pertolongan kepada mereka, mempermudah urusannya. Yang seterusnya yaitu musfikon, juga harus berbelas kasihan alaihim, atas mereka, mimma, dari segala sesuatu yadurruhum, yang membahayakan apa mahum, kepada ibadullah, wahanian, dan juga mendekati alaihim, kepada ibadullah, yang pendekatannya atau istilahnya itu mempergaulinya bil ihsani, dengan kebaikan, ilaihim, kepada mereka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus berbuat kebaikan, berbuat yang berbelas kasihan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, tidak membahayakan mereka, dan juga berpendekatan dengan pendekatan yang baik. Nah, itu seidak-idaknya kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, itu seidak-idaknya kita tidak menimbulkan bahaya untuk mereka. Nah, itu kewajiban kita. Masalah orang itu macam kita lah, itu urusan orang itu. Ya nanti pakai yang sabar, yang baik, karena itu ujian untuk kita. Ola, sudah berkata siapa Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa kana, dan ada siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu yaqulu, sudah berkata siapa Abdullah bin Umar, yuzadu, menambahkanlah siapa man fisamani, dari di dalam harganya rumah, harga daripada upah pekerjaan rumah. Idza kana, jika ada siapa man itu jaroha, sebagai tetangganya man tersebut. Tolako, karena menggantungkan, tolakol wajhi, karena dan juga menggantungkan wajah, khulwil lisani, dan juga memaniskan lisan. Artinya kalau menurut Abdullah bin Umar, itu kita sesama hamba Allah itu supaya umpomo keandekan berupah itu sekian, ditambahi. Andekan kok istilahnya itu kita ngomong sama tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan beliau. Wakana, dan sudah ada siapa Abu Muslim Al-Khawalani minal mubaligina, termasuk menyangat-nyangatkan atau bersungguh-sungguh fitahaluki, di dalam berhubungan dengan makhluk, birrohmati, dengan rahmat atau kasih sayang. Kata anahu, sehingga seolah-olah ada apa keadaan itu, rubah makana, terkadang ada itu ya siapa man itu yamuru, lewat siapa man bil qaumi, dengan kaum, fala yusallimu, maka tidak berurut salam siapa orang tersebut, alaihim, kepada
kaum tersebut. Nah itu termasuk salah satu cara yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita bertemu dengan seseorang, kawan-kawan kita, yaitu memberikan salam. Nah terus apakah memberikan salam tuh assalamualaikum wahai Pak? Assalamualaikum itu baik sebagai syariat Islam. Nah, cuman banyak sekali hadis bahwa andaikan kok kata-kata selamat datang, selamat pagi itu pun dibolehkan. Nah, ya. Walaupun itu bukan termasuk salam, itu termasuk kalimat sapaan. Nah, contoh dalam hadis ma baru rojuli. Bagaimana sih keadaan dia? Nah, kan gitu. Jadi kalau Nabi itu datang tanya sama orang itu kok enggak assalamualaikum terus macam mana? Enggak, langsung ma balu rojul. Bagaimana ibaratnya keadaan orang itu? Atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bagaimana keadaanmu? Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu. Nah jadi ini yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khawwalani, bahwasanya beliau terkadang kalau bertemu dengan kaum itu beliau itu tidak salam. Nah itu, tetapi cuman memaniskan perkataan. Mungkin kalau orang Jawa ya amit sewu, permisi, bahasa kita, ya kan itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa Abu Muslim Al-Khawwalani, akhafu, takut siapa saya, ayahkiruni, jika menghina siapa kaum nih kepada saya, fala yaruddu, maka tidak menjawab siapa orang-orang muslim tadi alas salami, atas bacaan salam saya, fayu asimu, maka menjadi penyebab berdosa siapa mereka bisa babi dengan sebab salam saya. Jadi dalam kisah ini fayu asimu, maka mendosakan siapa saya kepada mereka bisa babi dengan sebab saya membaca salam. Begini loh, kan kita mengucapkan salam kan hukumnya sunnah, ya toh? Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Lah terus kira-kira ini umpama Bang Mukhlis tiba-tiba datang ke tempat poli, ya kan? Assalamualaikum. Mereka ndak gubris. Lah kalau mereka ndak gubris kan berarti berdosa. Wong kalau ada salam itu wajib dijawab. Lah Abu Muslim itu maksudnya begitu, ngapa kok dia ndak ngasih salam ketika datang ke suatu kaum atau perkumpulan? Takut beliau itu menjadikan kaum itu berdosa karena tidak menjawab salam beliau itu, saking belas kasihannya beliau itu sama kaum atau kawan-kawannya tersebut. Ayo kalau kita ketemu macam Pak Lupi, Bang Sairi, ketemu macam Pak Guru Tamrin, ya kan? Nah, kalau ketemu rombongan oplosan, assalamualaikum, mantayo taida katanya, ya kan? Kan menjadikan dosa. Atau coba macam yang binaan saya, ya kan? Nah, rombongan SAD, assalamualaikum gitu, diem baik. Akhirnya apa? Kan menjadikan mereka berdosa. Nah, jadi ulama-ulama kita dulu, ya kan, itu berpikirnya tuh sampai seperti itu supaya umat atau makhluk atau kawan atau saudara atau teman itu jangan sampai dia itu berdosa gara-gara kita. Nah itu maksudnya begitu. Enggak kok terus mencak-mencak Pak Mukhlis imam, ya kan, assalamualaikum, ya kok awannya ndak mau jawab, kau ini Islam mau kafir, macam itu pula, kayak itu, ya kan. Nah, kalau ulama dulu tidak seperti itu, saking ibaratnya menjaga supaya masyarakat atau kawan itu tidak berdosa, supaya tidak berdosa, dia sampai tidak mau baca salam. Yang maksud tujuannya seperti itu, ya, gitu. Kalau kita kan karena egois tadi, ya kan. Dulu aku ini imam kok, ustadz kok jawab salam tidak dijawab, ya, wah, terus ngamuk-ngamuk. Ya kan, Islam kok bukan kau itu, ya malah macam itu barang sampai kemana-mana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi tafsirnya amin ya rabbal alamin. Inilah perlunya kita ngaji, perlunya kita itu menambah wawasan, tahu
Ya kan? Kan ilmunya bener bahwa kalau kita jawab salam wajib dijawab, syariatnya ado, perintahnya ado. Cuman saking berhati-hatinya, ya kan? Karena menjaga umat atau masyarakat atau siapapun itu supaya tidak terjadi dosa. Nah, dicontohkan oleh Abu Muslim ini sampai beliau itu tidak mau ngasih salam kepada orang yang beliau baru datang atau baru tahu atau yang kironyo masyarakat itu belum terbiasa dengan ucapan salam. Nah, itu saking memikirkan umat itu sampai seperti itu. Gitu. Nah, kita ndak begitu, baru jadi RT, Pak RT ya. Assalamualaikum. Tolak. Wah, tahu nih Islam kok kafir. Orang salam ndak dijawab lah, seperti itu. Nah, lah nanti yang jawab orang sikok sudah marah-marah lagi. Yang lainnya tuh Islam kok ndak. Padahal dia yang keliru, tidak tahu hukumnya menjawab salam di jamaah, ya kan? Itu. Padahal kalau dalam kitab At-Tibyan menjawab salam di jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Umpamanya Pak RT datang di pengajian ini datang assalamualaikum, lah itu Pak Janis jawab waalaikumsalam sudah selesai. Nah, kalau kita karena pengen sok, pengen rame, pengen apa tadi kan? Yang jawab cuma sikor ribut. Wah, yang lainnya belum jawab, ulangi lagi. Assalamualaikum sampai 3-4 kali, kadang sampai bosan yang jawab. Pehra rame katanya. Lho hukum kok krono ndak rame itu lho macam mana. Wala mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ani bilum fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi sudah tahu ya pandangan ulama-ulama kita tuh sampai seperti itu. Saking apa? Saking sayangnya kepada umat, kepada masyarakat supaya mereka itu tidak jatuh di dosa. Nah, kalau kita kan ndak krono egois, anania, ya kan nafsu kita, kita seolah-olah hari wong orang apa? Orang ndak dihargai katanya. Enggak ngargoi imam katanya, enggak ngargoi ustaz. Lah memang harganya tuh berapa? Wani piro? Yo ndak mau cerita kok. Harganya berapa, Pak? Gitu coba tanyai Mas Gendonan gitu. Wani piro? Qala mu'allif rahimahullah. Jadi sudah paham ya maksudnya apa yang disampaikan oleh Abul Muslim Al-Khalwani ini ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saking seperti itunya mereka itu menjaga umat, sayangnya sampai sama umat. Yang terkenal yang masyhur lagi Imam Malik. Nah, kan sudah sering kita dengar ya kan? Beliau ulama besar terkenal sedunia. Ibaratnya di zaman itu. Tapi kan tetap ada wae orang tuh yang tidak paham di beliau. Nah itu. Jadi ada suatu saat itu entah macam mana beliau tuh ada prajurit. Nah, entah macam mana beliau tuh prajurit itu salah paham dengan beliau ditangkap. Nah, tidak mau nurut digebukin pula. Padahal imam besar ya kan itu. Udah sampai di penjara. Yang akhirnya entah macam mana sejam 2 jam akhirnya tahu punggawa yang agak besak-besak itu kan. Lah itu. Loh, kamu ini macam mana? Kok malah Imam Malik kau gebukin, kau masukkan ke penjara katanya kan itu. Sama ibarat komandan-komandannya yang lah kenal lah tahu tadi. Nah itu. Sehingga beliau ibaratnya saking takdimnya sama Imam Malik ngomong, macam mana ya Syekh? Kok enggak ngomong kalau engkau ini Imam Malik katanya kan? Atau engkau kok enggak marah? Nah, apa jawaban beliau? Saya itu malu sama baginda Rasul, malu sama Allah. Kalau menjadikan penyebab penggawa kamu ini nanti kena adabnya Allah atau siksanya Allah atau karena tidak hormat kepada orang alim sehingga beliau masuk neraka. Nah, itu saking sayangnya itu seperti itu. Nah itu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bilumi fitarini amin ya rabbal alamin. Sama salah satunya kisah yang masyhur ya kan, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, lah itu imam besar ya kan. Jadi suatu saat itu beliau tuh diecei, artinya tuh di apa ya istilahnya tuh dibully. Nah, dibully lah bahasa kita ya. Jadi dipanggil, diundang. Nah, taruhlah sini ada kawan-kawannya Pak RT zaman dulu lah, anggaplah begitu kan. Jadi Pak Mukhlis umpama kok Imam Asy-Sya'rani waktu itu kan dipanggil, Pak Mukhlis silakan datang ke rumah saya. Nah, setelah jauh-jauh mungkin taruhlah anggaplah dari Simpang Kutoboyo itu sampai ke Masjid Besak Dusun. Nah, setelah sampai sana datang ke situ, enggak jadi Pak Mukhlis, balik lagi Pak Mukhlis. Lah besok lagi
ngundang lagi macam itu lagi sampai 3 kali, tapi beliau tetap senang wae, bahagia senang. Lah akhirnya pemuda yang agak nakal tadi, kalau bahasa kita agak nakal, agak dekil. Loh, gimana sih? Ya Imam Asy'arani, engkau ini aku bully, aku istilahnya itu tipu, aku permainin. Lah kok malah kamu ndak marah, malah seneng, bahagia, ketawa macam mana? Lah itu saking sayangnya. Nah, ya kan? Nah, coba kalau kita zaman sekarang diprank lah, bahasa kita tuh diprank ya, diprank. Lah itu, lah beliau apa jawaban beliau? Saya datang kepadamu atas undanganmu. Lah, saya datang memenuhi undanganmu tuh karena perintahnya Allah bahwa kita sesama saudara muslim diundang atau dimintain tolong, itu perintahnya Allah. Kita kalau bisa nolong, kalau bisa datang ya datang. Itu aku tuh ke situ tuh seneng karena melaksanakan perintahnya Allah. Saya tidak ada urusannya dengan kamu nipu aku, ngeprank aku atau bully aku, nggak ada urusannya. Lah urusan aku melaksanakan perintah Allah. Kamu undang atau kamu mintain tolong ya aku datang. Aku apa yang kamu mintain tolong ya saya datang. Lah perkara ndak jadi bukan urusan saya. Saya cuma melaksanakan perintahnya Allah bahwa kamu undang, kamu butuh saya. Perkara ndak jadi ya malah alhamdulillah, yang penting saya sudah laksanakan perintahnya Allah. Lah itu sedemikian. Nah itu ya. Nah itu. Nah, coba kalau ketemu Pak RT, oh kasus kau, nah, itu macam itu ya. Nah itu saking sayangnya ulama kita kepada umat. Nah itulah. Nah, makanya salah satu para tetua kita atau guru-guru kita yang sekiranya salah satunya bisa kita buatin pedoman, para ulama-ulama kita atau orang-orang alim kita, yaitu salah satunya yang mereka tuh berpandangan yang durunal ummah biainir rohmah, yang mereka itu selalu melihat umat atau masyarakat ini dengan pandangan kasih sayang. Nah, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharini amin ya rabbal alamin. Nah ini yang dicontohkan dalam kitab Sulam Taufik itu sedemikian, sampai yang beliau tahu bahwa uluk salam itu syariat Islam ya Pak Janis ya, tapi tidak beliau kerjakan saking takut kalau beliau tidak paham nanti kalau bahwa itu wajib jawab. Jadi takut mereka nanti berdosa sehingga beliau tidak uluk membacakan salam. Kalau kita tidak begitu, wah Islam tuh enggak kasih salam kok enggak jawab. Nah, karena kita ada hati kita agak kurang bersih dikit, kurang baik clean. Nah, ngapa? Ya karena ada merasa ingin dihormati nafsu kita. Nah, itu seperti itu gambarannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah, itu seperti itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa Abu Muslim al-Khawlani, akhafu, takut siapa saya ayah kiru nih. Oh sudah itu tadi ya. Wakana, dan ada siapa Abdullahi al-Antoki rahimahumullah. Yaqulu, berkata siapa Abdullah al-Antoki, ida alim tu, ketika tahu siapa saya minan nasi dari para manusia, al-wuku'i atas jatuh fi ardika, di dalam apa ya, kewibawaanmu, bikasril aini, dengan memandang rendah mata, ai nafsika atau dirimu, idaro auka ketika tahu siapa engkau, fala tajtamiu, maka jangan berkumpul siapa engkau bihim dengan mereka. Kenapa begitu? Rahmatan, karena memandang kasih sayang lahum kepada mereka. Illa fi auqati sholati, kecuali di dalam masalah waktu-waktu sholat. Nah ini lain lagi. Kalau Abdullah al-Antoki saking sayangnya kepada umat, yang kiranya andekan kok dia ada itu mereka itu menghina, mereka itu memandang sebelah mata, mengejek segala macam, kan dosa itu. Nah itu beliau tidak mau hadir di situ, tidak mau datang ke situ kecuali waktu-waktu sholat, tidak mau kumpul istilahnya. Pokoknya yang sekiranya dia ada itu menjadikan umat itu berdosa, dia tidak mau datang. Nah, contohnya di sini ibaratnya nanti malah ngino, ngerasain dalam hati segala macam, dia seudon dengan kita ya.
umat atau masyarakat yang kiranya seperti itu, menurut Abu Abdullah Al-Antoqi itu beliau tidak mau hadir. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan mereka itu berdosa sebab kehadiran kita tadi. Sampai selembut itu hati para ulama kita dalam menangani hubungannya dengan sesama makhluk. Wakana dan ada siapa Abdullah Al-Mazani, Abdullah Al-Mazani yaqulu berkata siapa Abdullah Al-Mazani, man lam yangdur, man adapun barang siapa itu lam yangdur, tidak melihat siapa man lil asoti kepada kemaksiatan bil aini rahmati dengan pandangan rahmat, faqad kharaja maka sudah benar-benar keluar siapa orang tadi angtori kil haqqi dari jalan kebenaran. Nah ini kalau menurut Abdullah Al-Mazani, barang siapa ya kan nengok kanti atau seseorang atau warga kita bermaksiat, lah itu dia kok tidak berkasih sayang, maksudnya itu malah nyumpain, gua kok macam itu neraka kalian, lah gambarannya begitu. Lah orang kok masih belum bisa, maksud saya idah-idahnya tuh mendoakan, ya Allah kasihlah mereka hidayah, kasihlah kasih sayangmu, rahmatmu. Harusnya begitu maksudnya. Jangan kok malah disumpahin atau dibenci lah maksudnya. Man lam yangdur lil asoti bi aini rahmat faqad kharaja anit tariqil haqqi. Barang siapa yang melihat kawan atau kaum atau tetangga dalam keadaan bermaksiat tapi dia kok malah jengkel, nah ya kan, maksudnya itu tidak mendoakan kebaikan untuk beliau, maka menurut Abdullah Al-Mazani itu beliau sudah terpeleset dari jalan kebenaran. Ya, itu demikian. Karena kita sama-sama tidak tahu. Sudah dia maksiat entah macam mana kok dapat hidayah dari Allah, kan kita tidak tahu. Nah, sedangkan kita tadi sudah berprasangka buruk, sudah beritikat buruk, wah nah kita bubarkan ini itu segala macam lah umpama. Nah itu menurut Abu Abdullah Al-Mazani. Wa qad kana dan sudah ada siapa Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah idza ra'a ketika melihat siapa Ma'ruf Al-Qurhi asian kepada orang yang sedang dalam keadaan maksiat, da'a maka mendoakan siapa Ma'ruf Al-Qurhi lahu kepada orang yang sedang bermaksiat tadi bil maghfirati dengan doa pengampunan untuk beliau, waraja'ah dan juga mengharapkan berharap lahu bagi orang yang bermaksiat tadi ar-rahmata kepada mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang agak aman ini ya kan, menurut Ma'ruf Al-Qurhi beliau mengatakan bahwasanya kalau kok beliau pas menengok kawannya, saudaranya, atau masyarakatnya, atau umatnya itu sedang bermaksiat, walaupun beliau ibaratnya tidak bisa menasihati dengan baik, beliau mendoakan supaya mereka diampuni oleh Allah, dan beliau mendoakan supaya mereka cepat kembali dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana dan ada siapa Al-Hasanu Hasan Al-Basri rahimahullah yaqulu berkata siapa Hasan Al-Basri, minal alamin alamatil abdali, itu termasuk alamat daripada wali-wali abdalnya Allah, itu kasratus syafaqati, saking banyaknya belas kasihan, warahmati dan juga rasa kasih sayang, li'ammatil muslimina kepada umumnya orang-orang muslim. Itu ya. Jadi Ma'ruf Al-Qurhi itu Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa termasuk nanti Pak Lupi, Mas Gendon, Pak Mukhlis, semuanya itu digolongkan oleh Allah itu sebagai wali abdal. Amin. Itu andaikan di dalam hatinya itu ada bener-bener rasa kasih sayang, maksud bener bukan ecek-ecek maksudnya. Bener-bener ada rasa kasih sayang supaya umat ini baik, selamat, bahagia, dan juga mendapatkan rahmatnya Allah untuk seluruh umat Islam. Wa kana dan ada siapa Ma'ruf Al-Qurhi yaqulu berkata siapa Ma'ruf Al-Qurhi, man adapun barang siapa itu qala sudah berkata siapa man kula yaumin di tiap-tiap hari,
Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma ya Allah, irham, semoga engkau memberi kasih sayang ummata Muhammadin kepada umatnya Nabi Muhammad. Allahumma aslih, Allahumma wahai Allah asli, semoga engkau membaguskan ummata Muhammadin kepada umatnya Nabi Muhammad. Allahumma wahai Allah farij, semoga engkau memberi jalan keluar an ummati Muhammadin, dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kataba, maka akan ditetapkan, akan menetapkan hu kepada orang tersebut, siapa Allah minal abdali, dari termasuk wali-wali Allah yang abdal. Ini yang paling mudah, langsung ijazah ya, silahkan dipraktekkan. Tiap sehari semalam minimal 1 kali kalian ucapan doa, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad, ya Allah bagusilah umat Nabi Muhammad, ya Allah berilah jalan keluar untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Nah, kalau kok kita mengucapkan seperti itu, seminimalnya sehari semalam itu 1 kali, maka akan ditetapkan oleh Allah sebagai wali abdal. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya. Rohim bihim wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.